Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua karena di sini di Jakarta waktunya siang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya hari ini kedatangan tamu yang spesial karena sejak bulan berapa ya? Udah hampir 7 bulan ya. 7 bulan saya agenda ini. Teman-teman atau adik-adik dari SMP 4 Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah 4 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sudah hadir di tengah-tengah kita ini, atau kalau di saya ini di sebelah saya nih ya. Ya 3 orang nih, siswa berprestasi karena waktu itu menang lomba apa? Lomba kuis ya. Kuis Ranking 1 ya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ini sebelum kita ngobrol lebih dalam, ayo dong kenalin diri masing-masing. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai ya. Nggak ada yang berat-berat. Dan di sini nggak ada ujian. Dan kita di sini juga ditemani oleh 2 orang guru yang cantik-cantik tentunya, yang soleha. Ada nanti Bu Yani dan akan in-frame bareng kita sama Bu Eri. Sekarang pertama kita kenalan dulu dong. Namanya siapa nih yang cowok nih, yang gagah nih? Baik, perkenalkan nama saya Dirga Naqsyabandi, kelas 9 dari SMP 4 Muhammadiyah Pekanbaru Riau. Pekanbaru Riau ya. Panggilannya siapa? Panggilannya Dirga. Dirga. Selamat datang Dirga. Selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Keisha Rafifah dari SMP Muhammadiyah 4 Pekanbaru, perwakilan kelas 8. Kelas 8 ya, Ya. Keisha ya. Panggilannya Keisha. Ya, Keisha atau Keisha? Ya, ini typo. Keisha ya. Typo itu. Iya, typo. Wih. Ini kayak harus dikomplain dong. Nggak komplain ya. Terakhir. Nama saya Misara, perwakilan dari kelas 7 SMP Muhammadiyah 4 Pekanbaru. Oke, panggilannya siapa? Sarah. Sarah ya. Nah, ini adalah komitmen saya untuk bisa membawa anak-anak berprestasi di Provinsi Riau untuk merasakan pembangunan Jakarta yang pastinya menjadi referensi pembangunan nasional kita. Banyak hal ya yang sudah dilewati, dilalui, terus kemarin sudah kemana aja, masih ingat kan? Masih. Hah? Benar Dirga. Boleh nggak kita sharing-sharing? Saya pengen juga tahu gimana sih kesan dari Dirga, dari Keisha, sama dari Sarah selama hampir 3 hari ya, 3 hari 2 malam di Jakarta. Dirga gimana kesannya? Kalau kesan Dirga, alhamdulillah senang ya Pak. Bisa jalan-jalan ke Kota Tua, ke naik MRT, naik busway, mendapat pelajaran-pelajaran baru. Luar biasa ya. Ya, alhamdulillah. Kalau Keisha gimana? Senang sih ngelihat kotanya bagus gitu, terus maju kotanya. Ya gitu sih. Pengen bisa nggak keliling-keliling. kira-kira Pekanbaru bisa seperti Ya, Jakarta? pasti pengen ya. Pasti ya. Apa yang paling berkesan sama Keisha? Bisa keliling-keliling sih, berkesan gitu. Terus bisa masuk ke Senayan juga, kan kita nggak bisa sembarangan masuk ya. Jadi mungkin hanya sekali ini gitu seumur hidup gitu. Ya benar. Iya benar kan. Mudah-mudahan besok bisa masuk lagi. Amin. Bisa nimba ilmu dan jangan-jangan Keisha besok jadi anggota MPR. Amin. Who knows kan, siapa yang tahu. Sarah gimana kesan? Seneng banget bisa Seneng, ya? jalan-jalan walaupun tempat jalannya kayak wisatanya tutup semua, tapi namanya pelajaran diambil dari situ lah. Oh gitu ya. Ya. Yang mana aja yang ditutup kemarin? TMI. Oh, TMI-nya tutup. TMI-nya Lagi renov ya. renovasi, banyak yang direnovasi. Oh, iya. Kayaknya IO-nya harus dievaluasi nih kayaknya.
Kalau dari Dirga tadi berkesan mengenai MRT, busway. Akhirnya kan belajar tentang transportasi umum. Bayangkan dulu sebelum MRT selesai, kita mau mencoba itu harus ke Jepang. Harus lebih duluan kita Kuala Lumpur sudah menikmati. Nah, sekarang Dirga sudah bisa menikmati itu di ibu kota kita sendiri. Apa yang paling terkesan ketika baru masuk ke MRT? Yang paling berkesan itu ruangannya bersih ya, bersih, rapi, ber-AC juga, sama jalannya tuh kencang kali. Cepat Iya cepat, jadi keretanya goyang-goyang. masih ingat nggak rutenya tuh? Oh Kemarin. masih. Dari mana ke mana? Oh, kemarin dari Blok M sampai Bundaran HI. Oh, berarti dicobain dari ujung ke ujung ya? Iya. Oh. Turun di Bundaran HI. HI. Jadi bersih, Bersih. pakai AC. Emang selama ini nggak ada AC-nya ya? Mungkin. Mungkin. Belum pernah naik lagi. Iya, belum pernah naik. Sama, saya dulu juga naik angkot dari Bangkinang ke Salo ke Air Tiris ya. Ini kalau ada anak Kampar pasti ngerti tuh rutenya. Nggak ada AC juga emang. Dan pengen nggak kira-kira Pekanbaru punya hal yang sama? Sangat pengen. Pengen ya. Lebih memudahkan transportasi. Betul. memudahkan masyarakat. Ya, Jadi- ngurangin macet juga. Kalau seandainya Dirga ini kita tanya Dirga dulu nih. Punya motor, terus sudah merasakan naik MRT, naik busway, lebih pilih mana? Kalau Dirga lebih pilih MRT ya. Pilih kenapa? Karena kan biayanya juga terjangkau, sama kan perjalanan kita jadi cepat sampainya. Ya. Nah inilah yang dinamakan dengan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, Dirga di umur yang sekarang umurnya berapa sih? Sekarang 14 mau jalan ke 15. 15 ya, bulan berapa? Bulan 4 April tanggal 27. Oh, bentar lagi dong. Iya. Oke, Kesa, banyak pengalaman kan tentunya. Selain MRT yang terkesan apa? Busway-nya, terus naik mobilnya juga senang sih. Naik busway ya. Mm-mm. Pekanbaru udah ada kan? Ada busway. Tapi belum pernah coba. Tempat pemberhentiannya kan juga beda gitu haltenya. Nggak nyaman ya. Kurang nyaman. Karena nggak punya jalur khusus kali Iya, ya. nggak ada jalur khususnya. Ya, betul. Naik busway di sini juga lebih cepat gitu. Kemarin Mm-mm. saat masuk ke busway yang terkesan apa? Terkesannya Apa bersih busway-nya besar, Besar. bersih ya? sih. Ya bersih. Ya busway seperti Tadi busway. disampaikan Dirga naik MRT dari mana tadi? Blok M sampai ke Bundaran HI. Bundaran HI. Naik busway-nya masih ingat nggak rutenya? Ingat sih dari Semanggi sampai rutenya apa ya? Iya, sampai Ragunan. Sampai Ragunan ya. Iya. Kita sempat Ngelewatin main ke SMK gitu. ini ya, ke kebun binatang ya. Iya, kebun binatang Ragunan. Itu kebun binatang di tengah kota. Ragunan itu. Ngelihat apa aja kemarin? Rusa, ada gajah, ada jerapah, ada orangutan ya. Ada orang hutan ya. Kok orang hutan ngelihat ke temennya? Kesa selain ngelihat busway apa lagi yang terkesan? Yang dilihat gedung-gedung tingginya itu sih, memang kita kan nginapnya juga di pusat kota banget ya. Jadi ngeliatnya Di mana? Biar gedung-gedung. teman-teman tahu nih di mana Iya, di nginep. area Duta Semanggi, di Area Semanggi. Semanggi ya. Mm-mm. Dan itu lihat gedung-gedungnya luar Mm-mm, biasa gedung ya. semua. Foto nggak? Foto sih. Foto Iya, ya. foto. Lantai berapa? 53. Nah, bayangin. Paling mentok. Dulu kita main di sungai. Iya. Sekarang kita nginap di lantai 53. Nah, ini panitianya kayaknya sengaja nih. Bagus pemandangan dari atas. Malam tuh kelihatan ya. Iya. Gemerlap Terakhir ngeliat apa ya? Aplikator ya? Helikopter. helikopter ya, luar biasa. Atas
Jadi ada jembatan, sungainya nggak ada. Over. Bener nggak? Iya. Kalau di kita sungainya ada, jembatannya nggak ada. Iya. Kemarin ke Tanjung Priok ya, Mas? Tanjung Priok. Iya. Oh. Sarah, ini kayaknya dia Lebih Sarah ini seneng yang liburan kemana gitu ya. Jadi yang terkesan itu ditutup gitu loh. Pasti kesel banget ya. Enggak Oh enggak kesal. ya? Soalnya udah pernah juga. Oh udah pernah. Sarah, selain ini MRT, busway, apa yang paling berkesan selama 3 hari? Enak sih di sini jalan kakinya, Mm-mm. kayak naik transportasinya. Kalau di Pekanbaru kan gokar ya, Gokar. gitu. Dan nggak biasa orang Pekanbaru jalan kaki ya. Enggak, Nah itu. Iya. Karena jarang banget biasa. kira-kira kenapa? Bedanya di mana? Bedanya kayak mungkin di Pekanbaru tuh panas banget. Panas ya. Ya, Di sini kan makanya- juga panas. Iya panas, tapi lebih panas mungkin di Pekanbaru. Lebih panas Pekanbaru. Nah jadi yang perlu kita ketahui adalah pemerintah itu hadir untuk melakukan pembangunan. Kenapa adik-adik saya bawa ke Jakarta? Itu supaya bisa paham bahwa ke depan cita-citanya itu harus konkret. Mau jadi apa? Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang saya cita-citakan dari dulu. Karena waktu saya sekolah nggak ada yang ngundang saya ke Jakarta. SMP ya. Saya diundang dulu. SMA ke Jakarta. Nah, kalian ini jauh lebih beruntung. Dirga, hobinya apa, Dirga? Kebetulan dari hobinya sepak bola, Pak. Sepak bola? Iya. Oh iya. Jadi cita-citanya apa? Cita-citanya jadi pengusaha. Hobinya bola, pengennya jadi pengusaha. Nggak pengen jadi gubernur, Gubernur. jadi bupati atau wali kota gitu. Nggak kepikiran? Belum ya? Iya. Pengen jadi pengusaha ya? Jadi tamat dari SMP, ngelanjutin ke SMA. Iya, SMA. SMA. Kalau Kesha, hobinya apa sih? Menggambar. Ya, menggambar. Masa? Dengan- Ada Iya. sering? Lumayan sering menggambar. Ada sketchbooknya, cuma di tas. Di tas? Iya. Tasnya mana? Terusnya, di mobil tadi. Oh, boleh dimintain tuh. Iya. Nanti. Selama di Jakarta ada menggambar nggak? Enggak, Nggak sempat? karena kita juga keliling-keliling kan. Oh, Waktunya pas nyampe di apart langsung tepar. langsung tidur ya. Mm-mm. Tapi di mana enggak? Banyak ngobrol ya. Iya. Cita-citanya mau jadi apa, Kesha? Jadi ilustrator sih yang gambar, terus nanti ada yang dijual gitu kan gambarnya gitu. Di NFT gitu ya. Bisa jadi. Jadi ya. Ini ada nih yang jago gambar di kita. Namanya Om Bang Abang lah ya. Om tuh kelihatannya tua gitu. Om Bari Eko Lesmana. Orangnya yang di luar tadi, dia gambarnya jago banget. Dan dia satu ilustrasi itu dibayar tuh ada yang 2 juta, 4 juta. Satu gambar loh. Dan dia juga pernah dibayar dolar. Ya dilanjutin ini hobinya sepak bola, Gambar. menggambar. Sarah, hobinya nyanyi. hobinya nyanyi. Iya. Oh ya, masa? Walaupun suaranya fals. Hobinya nyanyi, tapi bisa nyanyi. Bisa. Pengen jadi artis nih. Enggak. Oh enggak, Pengen cita-citanya jadi apa? dokter psikolog. Sekolah. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan Amin. jadi dokter yang baik, jadi psikolog ya, berarti ya. Psikolog atau jadi dokter? Psikolog. Psikolog. Oke. Terus punya suara bagus. Beruntung tuh pacarnya besok atau suaminya tuh. Nyanyi tuh. Kalau gitu nyanyi dong satu bait aja. Enggak apa-apa. Satu bait aja. Biar dilihat nih sama teman-teman. Inspirasi teman-teman. Nggak Coba apa-apa. satu bait aja. Biasanya seneng lagu apa sih? Lagu Lagu pop ya. Iya. Contohnya lagunya apa?
kayak Mahal Ini, lagu Mahal Mahal Ini. Ini. Mahal Ini bagus memang lagunya. Mahal Ini tuh orang Bali ya? Iya. Iya. Yang mana? Lagu yang mana? Sisa Rasa. Sisa Rasa tuh yang masih Tuh, kayak Gimana? gini. refnya gimana ref? Mengapa masih ada sisa rasa di dada? Keluarin lah suaranya. Nggak bisa. Jangan ditahan. Coba sekali lagi. Biar kita nggak usah lihat Sarah ya. Oke, coba. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Itu aja sih. Udah itu aja. Haus. Tuh kan. Kalian tuh punya bakat yang luar biasa. Makanya nggak sembarang orang yang bisa sampai di suatu tempat tanpa dia punya bakat-bakat tertentu. Nggak semua orang. Dan harus diingat, bakat alamiah tanpa diasah, tanpa dilatih, itu nggak akan jadi apa-apa. Jadi kalau kita punya bakat, harus juga diasah dan dilatih supaya mendatangkan prestasi. Nah, tadi Dirga hobinya sepak bola, berorganisasi pasti ya. Karena mudah-mudahan ke depan bisa jadi pemimpin. Amin. Keisha hobinya menggambar, bikin ilustrasi, punya referensi bagus. Diperdalam hobi itu sehingga hobi itu nanti menghasilkan sesuatu. Iya. Ya. Sarah hobi nyanyi, nggak usah malu. Berarti ada satu bakat terpendam yang itu udah dieksplor aja. Sekarang umurnya berapa sih? Keisha berapa sih umurnya? 14 14 ya. Bulan berapa ulang tahunnya? September. September, masih lama. Sarah? 13. 13. Iya. 13. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa bagus ke depan ya. Amin. Karirnya, sekolahnya, belajarnya. Dan saya sih berharap lebih banyak anak-anak Riau mampu bersaing di tingkat nasional. Ada satu hal yang harus kita ingat dalam perjalanan kita. Dari latar belakang apapun keluarga kita. Iya. Ya. Kita nggak boleh minder. Karena itu bagian dari warna kehidupan. Hari ini kalian adalah siswa berprestasi. Dan mudah-mudahan prestasi ini terus berlanjut di tiap-tiap kehidupan lainnya. Ya. Tadi kan saya sampaikan, nggak pada masanya lagi orang pintar itu gayanya diam. Harus bicara. Ya. Terus saya mau tanya nih, masing-masing adik-adik, motivasi hidupnya apa sih? Motivasi hidupnya ya. Kalau Dirga kepengen motivasinya itu untuk membanggakan kedua orang tua. Banggakan kedua orang tua. Apalagi kira-kira? Itu bisa berkontribusi terhadap negara juga. Terhadap negara. Ya. Karena udah ngelihat nih kan. Gimana pembangunan itu sebenarnya. Besa gimana? Iya, motivasinya buat banggain orang tua sih pertama. Sama buat diri sendiri juga. Aku pengen nyenengin diri sendiri. Itu sih. Sarah, motivasinya apa? Pengen ngangkat derajat orang tua sih. Derajat orang tua ya. Iya. Itu yang paling penting. Yang mudah-mudahan motivasi ini bisa terkabul. Amin. Dan harus diingat bahwa tugas kita hari ini adalah belajar. Siapa tokoh inspiratif adik-adik dalam melihat kehidupan secara versi kalian masing-masing?
Contoh nih, Dirga hobinya bola. Siapa sih idolanya gitu? Idolanya itu Neymar. Neymar. Iya. Kenapa Neymar? Lincas gitu. Lincah. Kehidupan pribadinya juga ini nggak diikutin nggak? Kurang sih. Kurang. Selain itu siapa tokoh yang diidolakan? Sama Bapak Ki Haji Dewantara. Haji Dewantara. Tokoh pendidikan. Iya, Bapak. Siapa lagi? Itu aja sih paling. Itu aja ya. Kalau Keisha? Keisha sukanya tokoh-tokoh fiksi sih. Kayak suka Anime gitu. lumayan. Hmm. Ya kayak dari Jujutsu Kaisen, Toji Fushiguro, Jujutsu Jujutsu Kaisen. Ya, Yo. Siapa lagi? Toji Fushiguro, Jujutsu Kaisen ini Kaisen. apa film animenya? anime, manganya. Sama kemarin baru keluar film. Film apa? JJK 0 tentang Okotsu Yuta. Oh, Kimetsu no Yaiba itu apa sih? Kimetsu no Yaiba itu anime lain. Anime Ya. lain ya. Ya. Sama suka Nanami Kento. Jadi suka karakter itu. Suka karakternya. Oh. Apa yang buat suka? Apa ya? Kayak tipe saya. Hah? Karena dia ganteng. Oh, ganteng. Toji, Nanami, Gojo gitu. Ganteng terus penuh semangat, Iya, penuh semangat, keren. keren ya. Dukun, mereka dukun. Oh, dukun. Iya, dukun tapi keren gitu. Oh, jadi ceritanya itu ini ya. Apa namanya? Orang yang punya kemampuan lebih gitu Iya. ya. Iya. Ntar kalau dukun saya pengen tahu nih nomor teleponnya. Selain tokoh anime, Kesa senang siapa? Apa ya? Tokoh yang di Indonesia. Tokoh yang di Indonesia Tokoh yang dari Indonesia. itu anime udah. Kalau saya sih senang ini juga, senang anime juga. Iya. Iya, senang. Terakhir saya nonton tuh Kimetsu no Yaiba itu. Film tentang vampir ya. Ya, Tentang demon. iblis, demon slayer ya. Itu bagus dan intinya itu memotivasi. Keren banget itu film. Dia mengajarkan kita untuk tidak berhenti dalam berjuang Betul. walaupun nyawa tantangan. Yang namanya kebenaran harus ditegakkan. Jadi orang-orang yang suka anime ini dia pasti punya quotes bagus nih. Ada yang diingat gak quotesnya? Enggak. Nggak ada. Jadi ngelihat ininya aja ya. Iya, Ada tokoh yang diidolakan. ada dari Indonesia. Bapak Siapa? almarhum B.J. Habibie. B.J. Habibie. Sama berarti kita. Good his Beliau minds. inspiratif. Iya. Sarah, tokoh idolanya siapa nih? Kalau penyanyi, K-pop sih. oh K-pop. K-pop siapa? Ada NCT sama BTS. Sama dong. Oh, BTS. Iya. Berarti hafal lagunya. Enggak terlalu. Tapi ada yang hafal dong. Ada enggak terlalu apa? Nggak disuruh nyanyi kok, tenang aja. Enggak maksudnya enggak terlalu apa lagi? Nge-hype K-pop gitu. Oh. Enggak. Gitu. Kenapa sih suka K-pop gitu? Soalnya setiap lagunya itu pasti ada motivasinya gitu. Kayak lagunya NCT ada Beautiful. Kalau BTS kan ada Love Yourself gitu. Liriknya gimana liriknya? Jadi memotivasi ya. Iya. Kalau penyanyi dalam negeri Indonesia Mahalini, Iya, hal ini Tiara Andini. Tiara Andini ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu dan bisa melebihi dia prestasinya. Amin. Amin. Diasah tapi dari sekarang, Sarah. Faktor lain suka K-pop apa? Karena dia ganteng juga sih. Karena ganteng. Member-membernya. Iya. Member NCT banyak banget. Apa sih nama pecinta K-pop ini namanya? K-popers. K-popers ya. Apalagi apa yang kemarin bikin Mandiri down itu? Fansnya BTS itu kan? Army ya. Army ya, Iya. ya Army. Kalau Army ya. NCT Zen. NCTzen. Si Jenny.
Kayaknya saya banyak belajar. Tokoh di luar penyanyi siapa yang diidolakan? Tadi B.J. Habibie sudah. Siapa Iya sih. lagi? Bapak boleh nggak? Iya boleh dong. Bapak. Aduh saya jadi Aduh, kegeeran. aduh. Siapa lagi? Coba. Soekarno. Soekarno ya. Iya, Soekarno. Bagus ya beliau. bagus beliau. Karena sangat inspiratif ya. Iya, inspiratif. Berapa lama kemarin adik-adik belajar daring? 2 tahun. Ya kurang lebih 1 sampai 2 tahun sih. 1 sampai 2 tahun. Jadi kalian ini anak-anak pandemi nih ya. Iya. Kami aja. Iya ya. Gimana? Lebih seneng tatap muka atau daring? Tatap Tetap muka muka. sih pastinya. Tatap muka. Berarti pertemanan lanjut nggak ketika daring itu? Enggak Lanjut. Kalau saya sih putus. personally Putus. lanjut. Putus. putus. Jadi lost kontak gitu. lebih nyaman, lebih asik tatap muka. Iya. Karena interaksinya langsung. Hmm. Pengen lagi nggak sekolah daring? Jangan. Jangan sampai ya. Dan menurut kalian nih apa yang tidak didapat saat bersekolah dengan cara daring? Pelajaran sopan santunnya sih. Karena kalau dari Google kita bisa nge-search semuanya kan. Tapi Google kan nggak mengajarkan kita akhlakul karimah. Sopan santun dan lain-lain gitu. Begitu. Terus apa lagi? Kurang interaksi sosial sih. Jadi kebanyakan dari handphone, di rumah terus, jadi introvert, nggak ngomong. Kayak sekarang ini ya. Iya, Jadi kalau Aduh, nggak ditanya nggak jawab nggak gitu. jawab. Pasif. Kalau nggak ditanya nggak jawab. Heeh. Kalau ditanya jawabnya dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja. Ngomongnya mahal gitu suaranya. Iya. Nah itulah kita dalam kehidupan itu. Saya juga nggak bisa membayangkan dulu bakal ada cara pembelajaran kita di rumah, gurunya di Di sekolah. sekolah. Bisa sambil tiduran gitu loh. Iya. Sampai saya ngeliat tuh anak-anak sekarang cerdas. Dia bikin gambar seolah-olah dia lagi melihat. Padahal dia Iya. capture terus Iya. dia jadiin background. Dianya kemana gitu Iya. loh. Tidur ya. Jadi makin kreatif sih. Tapi fine, mudah-mudahan pandemi cepat selesai. Amin. Dan kita sudah tidak diwajibkan lagi untuk PCR, antigen, swab ya. Kemarin kesini nggak pakai. Enggak, alhamdulillah enggak. Ya makanya budgetnya agak kurang ya. Oke, terakhir. Adik-adik yang saya banggakan, saya juga sayang dengan kalian semua. Mudah-mudahan ke depan ada teman-teman yang lain menyusul mereka bertiga ke Jakarta. Saya menyebutnya ini bukan tadi studi edukatif ya. Studi edukasi. Udah kita bikin aja seperti anggota dewan itu. Anak-anak sekolah di Riau punya program yang namanya studi referensi langsung. SR. Studi referensi bagaimana melihat daerah kita dengan ibu kota. Oh, sekarang bukan ibu kota lagi nih, dengan Jakarta. Nah, sehingga kita punya motivasi lebih untuk berkontribusi dalam membangun bangsa kita, membangun daerah kita. Terakhir, saya pengen tanya dengan Dirga, Keisha, Sarah, setelah pengalaman di sini berkeliling-keliling cukup banyak tempat, apa yang menjadi motivasi besar kalian ke depan? Dan yang kedua, pertanyaan terakhirnya, kira-kira
Kira-kira nih, kalau seandainya kalian punya kemampuan lebih, apa yang mau kalian bawa contoh pembangunan untuk di Provinsi Riau? Dirga, gimana? Kalau ilmu yang Dirga dapat dari Jakarta, apa untuk dibawa ke Riau, itu salah satunya itu pembangunan MRT sih. Jadi pengen bawa Iya. MRT ke Riau, Apa ya? ke Pekanbaru. Iya. Kalau punya kemampuan itu ya. Iya, kalau punya kemampuan. Motivasinya setelah berkunjung sini apa? Yang lain? Motivasinya yaitu mudah-mudahan Riau bisa berkembangnya sepesat Jakarta gitu. Amin. Amin. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Cukup? Keisha? Keisha kalau punya kemampuan sih pengennya nambahin jembatan flyover sih di Pekanbaru. Kayak kurang aja gitu. Kurang ya? Iya, jembatan dengar tuh. flyover. Ya, terus kenapa macet ya? Macet banget. Kalau orang nyebrang gitu sih susah di jalan-jalan besar gitu. Zebra cross. Mm-mm. Keisha emang tinggal di mana? Panam. Panam ya. Tanam yang padat. Oke, selain mau bawa contoh pembangunan flyover apa lagi? Yang kecil sih ngurangin kucing di jalanan berserakan gitu. Apa? Kan Kucing? banyak kucing-kucing di jalanan. Kemana-mana ketemu kucing. Iya, kemana-mana ketemu kucing. Di mana yang di sini? terlantar gitu. Di Di Jakarta? sini di mana gitu banyak pokoknya. Oh, jadi Di Keisha Riau kan juga banyak senang kucing? banget. Oh, banget ya. Saya punya kucing 2 meninggal semua. Kasihan. Iya. Ada lagi? Jadi motivasinya apa kira-kira setelah berkunjung ke Jakarta? Pengen Pekanbaru bisa berkembang sepesat Jakarta. Pengen ya? Memudahkan masyarakatnya gitu, pergi kemana-mana mudah. Ada MRT, ada busway, tempat nunggu MRT sama busway-nya juga nyaman gitu. Pakai AC, Hmm, nggak panas. gak panas. Oke, thank you, Keisha. Mudah-mudahan sukses selalu. Keisha ini kayaknya cocok jadi politisi nih ke depannya kayaknya. Bisa. Sarah, Kenapa ya? pengen bawa apa kira-kira ke Riau? Contoh pembangunannya. Kayak pengen pembangunannya itu di Riau kan banyak tanah kosong ya masih. Bisa dibangun apartemen kah? Begitu kan biar kan di Apartemen, di Riau belum ada apartemen gitu Nggak kan. banyak gitu. Iya, enggak ada. Enggak sih? Ada satu Ada. Nah. itu di Jalan Ayani. Kurang tinggi. Kurang tinggi. Iya. Nggak sampai berapa? Lantai berapa? 53. 53. Dia bisa lihat suhu. Jadi mau bikin gedung Iya. tinggi gedung gitu ya. tinggi. Dia bisa lihat suhu. Terus apa lagi? Biar kayak lebih apa namanya itu banyak pengunjung ke Pekanbaru juga gitu. Kan baru. Orang luar negeri gitu kan ke Pekanbaru. Terus ada lagi? Hmm. Udah cukup? Iya, sama walaupun infrastrukturnya udah ditingkatkan gitu, Iya. pesat Pekanbaru misalnya gitu ya, tapi adat Melayunya tuh tetap gitu. Tetap Resam terjaga. Melayunya ya, adat Iya, Melayunya. Rasa Melayunya. Motivasi Sarah apalagi nih setelah berkunjung ke Jakarta? Pengen Riau itu pengen maju kayak di Jakarta gini. Gitu. Kalian pengen tinggal di Jakarta nggak sih? Enggak. Langsung enggak ya. Ya mudah-mudahan studi referensinya, pembelajaran langsung di Jakarta bisa memotivasi Dirga, Keisha, sama Sarah. Iya. Iya, amin. Dan saya sih berharap ke depan kalian bisa bukan hanya ke Jakarta, tapi ke luar negeri. Mau ke Eropa, ke Jepang, ke Amerika tentunya ya. Iya. Tapi dengan catatan harus berprestasi. Iya. Oke, teman-teman semua, teman-teman sosial media, YouTube, Facebook, Instagram, saya hari ini
punya pengalaman baru dan saya juga belajar dari teman-teman yang bertiga ini, adik-adik kita, bahwa setiap anak, khususnya anak muda, punya pemikiran, punya gagasan untuk membangun daerah. Tapi yang tidak mereka miliki adalah kemampuan dan kepercayaan dari para orang tua ataupun senior-senior yang memberi mereka ruang untuk memberikan pendapat dan pandangan mereka. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbuka untuk diskusi dan masyarakat Provinsi Riau bisa menjadi lebih baik cara berdiskusi, cara berdialognya, karena tadi Dirga, Kesha, dan Sarah menyampaikan dengan lugas dan luar biasa. Terima kasih sudah datang ke Jakarta. Mudah-mudahan kita semua sukses dan sehat. Ya, terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya banyak ya Pak. Ya, Ya, nanti Kami dari SMP Kami dari SMP 4 Muhammadiyah Pekanbaru mengucapkan banyak-banyak terima kasih. sama-sama.